Please lah, gue pengen banget ketemu sama cewek yang kayak mau. Gak harus jadi pacar lah, jadi teman aja. Tuh udah beruntung banget kalau bisa punya temen kayak mau yang cerdas emosional dan cerdas intelektual sih. Beruntung banget sih kalau bisa dapet teman kayak mau. Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas anime Kusuriya no Hitori Goto episode 13 sampai episode terakhir. Episode 13 dimulai dengan Mau yang dianterin kepergiannya sama 3 putri. Dan disitu Mau dirias jadi cantik banget. Sampai si Jinshi aja terpukau sama kecantikan si Mau. Si Jinshi jadi protektif banget sama Mau. Sampai kelihatannya tuh kayak si Jinshi pengen milikin atau pengen ngelihat si Mau buat dia sendiri doang. Situ lucu banget sih itu. Terus lanjut ke ada adegan si Jinshi yang baju terbuka itu malah dibuat bagus banget di situ. Bahaya banget. Untung nggak ada yang terbangun dalam diri gua setelah ngeliat adegan itu. Bisa bahaya. Jadi si Jinshi itu ya ganteng banget. Tapi kalau didandanin kayak cewek juga jadinya cantik banget. Terus lagi-lagi di sini mau dibully sama dayang-dayang lainnya. Entah kenapa si Mau selalu dibully ya. Ya karena dia deket sama si Jinshi sih. Jadi wajar dayang-dayang yang lain tuh pada gak suka sama Mau. Sampai ditampar si Mau. Tapi disinilah letak kecerdasan emosionalnya si Mau. Dia benar-benar sabar dan dipikirin tuh hasil terbaik agar gak terjadi, agar keadaannya gak jadi lebih rumit lagi. Terus ada karakter yang mencurigakan, karakter baru yang pakai kacamata. Mencurigakan dia pas pertama lihat. Terus salah satu episode yang paling lucu adalah saat si Mau mengajari para permaisuri teknik-teknik di ranjang. Wajar si Mau yang mengajari karena kan si Mau tahu dari rumah bordel tempat dia dulu kan. Terus kita dikasih lihat ibunya si Mau yang ternyata masih hidup tapi kena penyakit kelamin kayaknya, penyakit menular. Lalu kita lanjut ke alasan kedua kenapa harus nonton anime ini, yaitu si 3 putri. Alasan pertamanya ya tentu aja ngelihat Mau. Karena Mau tuh wah best girl sih. Best MC cewek sih Mau tuh. Gue tahu banyak orang yang nggak suka MC cewek, tapi kalau lu nggak suka sama Mau sih ada yang aneh sama pikiran lu. Oke, lanjut ke fan service. Mandi bareng sama 3 putri. Emang si Pairin yang paling besar ya. Tapi gue paling suka si Joka sih. Karena si Joka itu kelihatannya lebih anggun gitu. Terus lanjut ke adegan yang serius, yaitu adegan si Mau yang pengen dipertemuin sama ahli strategi. Jadi si ahli strategi ini minta buat ditemuin sama Mau. Dia minta ke si Jinshi. Dan pas si Jinshi bilang minta tolong ke si Mau, itu adegan di situ keren banget sih. Di situ Mau mukanya serius dan dingin, datar. Wah serem banget sih itu ngeliatnya. Tapi cuman sebentar doang. Kayak cuman 2 detik doang itu adegan. Cepet banget. Si Jinshi pun langsung takut dan gak mau ngeliat muka Mau yang kayak gitu lagi, ekspresi yang kayak gitu lagi. Dan ternyata si ahli strategi itu yang namanya Lakan adalah bapaknya si Mau. Tapi entah kenapa si Mau gak mau nemuin si Lakan ini. Jadi dalam cerita Kusuriya no Hitori Goto ini, dari episode awal tuh sampai terakhir tuh ada penjahat nih dari awal yang melakukan rencana-rencana yang buat menjatuhkan, ya rencana-rencana buruk gitulah. Jadi nggak cuma kebetulan dan semuanya nyambung. Termasuk di salah satu episode ini di mana si Mau nyelidikin tentang kasus alat ritual yang hilang. Nah singkat cerita si Mau tahu lah ini tuh bakalan ngebahayain orang penting yang ada di dalam ritual itu. Pas mau masuk dia dihalang sama penjaga
yang nggak ngebolehin dia masuk. Akhirnya disindir sama si Mau Mau. Malah ditampol si Mau Mau pakai gak ada apa-apa itu, tongkat yang gede. Kesel banget sih gue masih pengawal itu. Apa-apaan. Bahkan ada silakan juga berdiri di belakang si Mau Mau sampai muka seriusnya. Nggak suka dia lihat anaknya digituin kan, tapi si Mau Mau nggak mau lihat ke belakang. Nah, berhasillah masuk dan ternyata orang penting yang di ritual itu adalah si Jinsi. Jadi si Jinsi itu orang penting, tapi kita masih belum tahu nih si Jinsi itu sebenarnya siapa, identitas aslinya. Tapi di situ Mau Mau kan buat ngelamatin si Jinsi dia sampai kakinya tuh robek, tapi masih tenang. Gila. Terus kita lanjut ke Lihaku yang pengen ngebeli si Pairin. Tapi kayaknya si Pairin mau sih kalau dibeli sama si Lihaku, karena kan si Lihaku badannya bagus ya, kekar. Cuman masalah duitnya aja si Lihaku yang gak ada. Terus kita lanjut ke Mau Mau yang nantang nantang bapaknya buat main Go. Kalau menang silakan harus beli salah satu pelacur di rumah bordel. Singkat cerita menang lah si Mau Mau. Parah banget sih. Silakan dibikin mabok. Dan di sini kita dikasih lihat flashback orang tuanya si Mau Mau, yaitu Silakan sama ibunya yang namanya Feng Xian. Yang ternyata Feng Xian adalah pelacur yang sangat terkenal. Dan Silakan yang ternyata nggak bisa ngelihat muka orang, nggak bisa ngebedain orang. Jadi muka orang tuh jadi bidak di penglihatan dia. Tapi cuma si Feng Xian yang nggak, yang benar-benar kelihatan wajahnya kayak manusia. Dan di situ Lakan udah terikat banget sih sama Feng Xian. Tapi ini ceritanya tragis banget. Gua nggak mau ngasih tahu di sini, mending nonton aja. Pokoknya tragis parah. Terus akhirnya di masa sekarang Lakan disuruh beli itu kan tadi, disuruh beli pelacur. Nah dia mau memilih si Mei Mei, tapi ternyata si Mei Mei ngasih tahu tempat si Feng Xian berada. Jadi Silakan itu ngira si Feng Xian itu udah mati, padahal belum. Dia langsung lari, udah benar-benar lari. Dan akhirnya dia ngeliat Feng Xian, dan di situ reuni yang sangat mengharukan dan bagus banget di situ episodenya. Sampai nangis Silakan. Menyayat hati sih itu adegan di situ. Dan terakhir kita dikasih lihat adegan yang sangat bagus, yaitu saat Mau menari. Wah, di situ bagus banget adegannya. Benar-benar dibuat indah gitu, bintangnya banyak, pakaiannya si Mau bagus banget. Ya pokoknya nontonlah anime ini, bagus banget. Ceritanya kompleks, animasinya bagus. Mau sih ujung tombak anime ini tuh Mau menurut gua, karena karakternya bagus banget. Cerdas emosional, cerdas intelektual, tapi goofy juga. Benar-benar maniak soal racun dan herbal. Oke lah, segitu aja pembahasan gua tentang anime Kusuria no Hitorigoto. Kalau lu suka videonya menghibur lu, silahkan di subscribe. Bye.